Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang OJS atau Open Journal System. Mungkin Bapak Ibu semua sudah sering atau familiar dengan istilah ini, bahwa OJS adalah platform pengelolaan jurnal ilmiah secara online. Jadi sebenarnya OJS itu memudahkan kita, baik penulis maupun pengelola jurnal itu, untuk mengelola jurnal sampai akhirnya nanti akan dipublikasikan secara online. Kita juga tahu bahwa saat ini untuk syarat kepangkatan, untuk syarat jabatan fungsional, dan seterusnya diwajibkan untuk ada publikasi secara online. Seperti itu. Nah, di Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban ada beberapa jurnal yang dikelola, yang salah satunya adalah jurnal yang dikelola oleh Prodi Ekonomi Syariah dengan nama Journal of Sharia Economics. Nah, kali ini kita akan membuat contoh bagaimana cara submit online atau bagaimana cara mengumpulkan jurnal secara online, jadi kita nggak perlu ngeprint atau membuang-buang kertas untuk itu, jadi semuanya serba online. Jadi caranya sebenarnya sangat mudah. Kita buka saja linknya. Oke, nah akan muncul laman seperti ini. Ini adalah halaman awal di jurnal kami. Kemudian di pojok kanan atas ada register dan login. Login ini digunakan untuk teman-teman yang sudah pernah submit di jurnal kami. Sedangkan untuk register ini untuk para author atau para penulis yang baru pertama kali akan submit. Nah, jadi kita klik register di sini. Sebenarnya yang diisikan untuk submit online itu adalah hal-hal dasar saja, misalnya seperti nama dan seterusnya. Oke, untuk memudahkan kita coba praktik saja. Kita coba masukkan di sini, misalnya kita tulis namanya dulu. Seperti ini. Kemudian affiliation itu lembaga Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu adalah dosen, maka adalah nama kampus. Atau ketika Bapak Ibu adalah jadi suatu institusi yang lain juga silakan dituliskan. Misalnya kita tulis di sini adalah kemudian di sampingnya ada kolom country, kita pilih Indonesia. Setelah itu masukkan email Bapak Ibu, misalnya ini. Password ini Bapak Ibu bebas memasukkan password. Oke. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan yang maksudnya adalah apakah Bapak Ibu nanti berkenan untuk menjadi reviewer di jurnal kami. Kalau memang berkenan nanti Bapak Ibu bisa centang, tapi kalau tidak berkenan tidak perlu dan Bapak Ibu cukup langsung klik di register seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Jadi semudah itu untuk register. Lalu apa step selanjutnya ketika sudah selesai? Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuat akun di sini, Bapak Ibu bisa memulai untuk submit atau mulai untuk mengirimkan jurnal Bapak Ibu langsung di sistem kami, yaitu di sistem OJS ini. Tidak perlu lewat email atau bahkan lewat WhatsApp, seperti itu. Kita klik di sini, make submission. Kita klik saja. Ini maka akan muncul laman semacam ini. Nah, kemudian yang harus Bapak Ibu lakukan adalah centang di bagian sini, klik saja. Oke, kemudian Bapak Ibu cukup klik save and continue. Kita tunggu sebentar.
Masih loading. Oke, kita tunggu sampai muncul kotak dialog semacam ini. Kemudian Bapak Ibu klik di bagian anak panah ke bawah ini, kemudian klik artikel teks. Kemudian upload file. Upload file ini adalah untuk mengupload atau mengunggah. Oke, kita coba upload sebentar. Oke, ini hanya contoh. Kemudian kita masukkan. Nah, oke, akan muncul seperti ini jika sudah terupload. Ketika Bapak Ibu salah memasukkan file, maka bisa dimasuk ke sini, yaitu change file. Kita klik continue. Oke, kemudian klik continue lagi. Oke, nah kemudian ketika sudah muncul kotak dialog semacam ini, klik complete. Kemudian klik save and continue. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog semacam ini. Nah, di title, Bapak Ibu bisa memasukkan judul dari jurnal yang Bapak Ibu ingin upload. Misalnya, ini hanya contoh Bapak Ibu. Kemudian abstrak, Bapak Ibu bisa abstrak dari Bapak Ibu yang ada di jurnal bisa dikopikan di sini. Kemudian di sini ada list contributors. List contributor ini berisi penulis. Kita tahu bahwa biasanya di jurnal tidak hanya terdiri dari satu penulis. Kalau memang hanya satu penulis, maka ini kita abaikan saja karena sudah terisi. Tapi kalau ini terdiri dari dua penulis, maka Bapak Ibu perlu menambahkannya di sini, add contributor. Seperti itu. Anggaplah nama penulisnya adalah ini, kemudian email kontak ini wajib ditulis Bapak Ibu. Jadi ketika ada icon bintang seperti ini, jadi ini wajib diisi. Oke, kemudian country ini diisi dengan negara tempat tinggal. Oke, Indonesia. Kemudian affiliation bisa ditulis. Oke, jadi karena kontribusinya adalah sebagai penulis, maka ditulis diklik pada author. Tapi ketika kontribusinya adalah sebagai translator atau penerjemah, maka diklik di sini. Karena di sini sebagai author, maka kita klik author seperti itu. Jadi kemudian kita save. Seperti ini. Oke, nantinya akan muncul seperti ini. Jadi kalau memang ada 3 penulis, maka step yang sama seperti tadi yang Bapak Ibu lakukan, yaitu dengan klik di add contributor dan mengisi beberapa kolom yang tadi. Oke, setelah itu Bapak Ibu bisa klik save and continue. Oke, oh, ini karena tadi belum kita isi, jadi tidak bisa. Oke, coba kita anggaplah ini abstrak. Jadi karena jurnal kami menggunakan abstrak berbahasa Inggris, maka abstrak yang Bapak Ibu masukkan adalah abstrak berbahasa Inggris. Tapi ada beberapa jurnal juga yang menggunakan abstrak bahasa Indonesia atau bahkan dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
isi begini saja karena sebagai contoh saja, kemudian kita klik save and continue. Nah, begini. Jadi ketika semua sudah terisi, maka akan sangat mudah seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah kita tinggal finish submission. Itu saja. Dan selanjutnya, editor nantinya akan mengecek itu dan melanjutkannya ke proses-proses selanjutnya. Ada proses review, ada proses copy editing, dan akhirnya nanti pada step akhir akan ada publication seperti itu. Notifikasi terkait itu semua akan dikirimkan via email. Jadi usahakan email yang Bapak Ibu masukkan di OJS Bapak Ibu adalah email yang aktif atau email yang sering Bapak Ibu buka, seperti itu. Jadi notifikasinya apakah artikel tersebut akan diterima atau ditolak atau diterima dengan revisi dan seterusnya itu akan diberitahukan ke email Bapak Ibu. Jadi sangat sederhana sebenarnya Open Journal System ini dan sangat memudahkan akses semua penulis di Indonesia bahkan di dunia untuk bisa mengirimkan artikelnya dan semuanya akan diproses secara online. Seperti itu. Oke, jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.